Pak Irsyad, terima kasih atas undangannya. Kalau ngobrol sama Anda ini saya selalu ingat tentang tokoh perempuan yang Trengginas. Trengginas itu bahasa Jawa tapi artinya berani gitu. Anda kan banyak ngurusin notariat ya, notariat yang banyak ngurusin tanda petik. Ada akanya apa koperasinya gitu kan. Di samping yang lain koperasi ini kan agak sulit nih, tapi Anda berani masuk ke dalam dan kadang-kadang berhadapan dengan situasi-situasi yang memungkinkan. Nah ini saya ingat Bu Dewi, kalau kita bicara Women's International hari ini kayaknya Indonesia sedang merayakan Women International. Kemarin saya lihat banyak tuh di minimarket orang ibu-ibu antri dalam rangka hari Women kali ya. Memperingati hari kelangkaan minyak goreng. Hari Perempuan Internasional dirayakan dengan berbaris ya untuk berebut mendapatkan minyak goreng. Itu satu fenomena asing. Bu, kalau kita ikuti Women Internasional ini ada ketika kaum perempuan meminta kebebasannya, saya ingat ada satu buku yang pernah ditulis oleh Colette Dowling. Itu bukunya juga sangat fenomenal, namanya Cinderella Complex. Di Amerika itu waktu itu orang meminta, kaum perempuan meminta kebebasan. Kalau laki-laki bisa main tinju ya saya juga main tinju. Kalau laki-laki bisa main bola atau bawa helikopter atau kerja kuli di pelabuhan, saya juga harus bisa. Ketika kebebasan itu diberikan benar, ternyata perempuan nyerah juga. Dia sadar ternyata ada keterbatasan, bahwa saya melahirkan, bahwa saya juga ada halangan gitu. Sehingga kasus itu kemudian ditulis oleh Dowling dengan Cinderella Complex. Nah bagaimana Bu, di Indonesia kan orang sering minta perempuan disetarakan. Nah Ibu kan nih kaum perempuan, walaupun belum ibu-ibu banget gitu. Saya manggil ibu-ibu juga nggak enak, teh aja lah Dewi. Ini Ibu Dewi ini kan dokter muda, dari Unpad, khusus tentang koperasi. Tesisnya bukan, bawa bukunya, dibukukan katanya. Ada ya tentang koperasi. Jadi untuk meningkatkan produktivitas koperasi melalui kolektif penelitiannya. Oke, jadi kalau sepertinya kalau yang namanya hidup di dunia ini ada kegandrungan dan pastinya ada satu fenomena multiplier efeknya. Misalnya tadi di Amerika atau beberapa mereka sudah lama sekali. Di Indonesia pun kan akhirnya dengan adanya emansipasi yang katanya dipelopori oleh Kartini itu kan akhirnya menginisiasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Karena kiblat hukum kita itu ke Belanda, di mana di Eropa juga dulu kan ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Kalau kita bicara tentang pasalnya, ya kan hak itu perempuan dianggap cakap apabila sudah menikah. Jadi selalu ngedompleng eksistensi dari laki-laki. Nah, dengan di Eropa berubah, Indonesia juga berubah karena kiblatnya kan di Belanda yang akhirnya perempuan memiliki keajegan sendiri sebagai subjek hukum sehingga dapat berbuat lebih bebas gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan lainnya. Nah itu merupakan suatu gerakan yang memang tadi terus ya sampai nggak tahu sekarang apakah di negara-negara Afrika itu sudah merasakan hal yang sama. Saya tidak menjadi pengamat di bidang perempuan. Kebetulan kan Pak Irsyad saya itu melihat dari kacamata tentu tetap di koperasi dan UMKM. Kita kok sekarang melihat tadi Pak Irsyad membuka dengan itu dirayakan dengan antrek minyak. Antrian minyak ya. Kasihan deh ibu-ibu. Dia ngantri minyaknya, dia bikin produknya, dia jualan, hasilnya untuk keluarga. Nah, nggak tahu apakah ini masih nanti ada tentang Cinderella kompleksnya pada saat ini, ataukah sudah tergerus itu Cinderella kompleks menjadi lebih superior lagi itu si perempuan ini. Kita bisa lihat di masa pandemi, di mana di era disrupsi ini kan memutar balikkan segala sesuatu yang tadinya pernah dengar kasih
kasihan si itu mah nggak kerja, dia cuma di rumah aja. Padahal dia kerja di rumah itu. Di rumah dia kerja kan? Iya, tapi masyarakat menganggapnya dia tidak bekerja karena dia di rumah. Pada saat pandemi, digitalisasi memutarbalikkan semua lini masyarakat, cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak, sehingga akhirnya semua harus dilakukan di rumah. Akhirnya kalian kerja di rumah juga, ya kan? Bapak-bapak di rumah, anak-anak juga di rumah, ibu-ibu di rumah. Saya ternyata juga Bu Dewi, karena kan saya tanya teman saya yang satu kuliah sama saya, basicnya hukum juga, saya tanya, kau di mana sekarang, lawyer kah atau notariat kah? Aku cuma ibu rumah tangga. Jadi ada minder warga desa komplek kira-kira dengan keberadaan dia sebagai ibu rumah tangga itu dianggap bukan pekerjaan. Ya, aku cuma ibu rumah tangga. Ini apa nih, salah kaprah ini Bu Dewi? Kembali lagi kepada Mindset. Dimana kalau kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, investasi paling besar dalam hidup Bapak itu keluarga dan anak. Iya, keluarga. Kalau kita mau menjaga investasi kita, ya investasilah dengan betul, dalam artian dijaga. Jadilah investor yang betul, naruh, kita jaga. Nah, yang menjaga investasi bapak-bapak adalah ibu-ibu. Jadi investasi terbesar kita dalam hidup adalah anak-anak. Berarti tabungan saya semua serahkan ke istri. Bagus itu kalau gitu, Mas. Bagus itu ceritanya. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang fenomena sekarang nih. Dengan berbaliknya ibu-ibu itu di rumah, bapak-bapak sorry ya, dengan adanya pandemi kan banyak juga tuh yang dirumahkan, yang dirumahkan, yang pensiun dini, ya kan, yang di PHK, apalah itu bahasanya. Untuk sementara waktu kan dia akhirnya diam di rumah dan orang tetap harus makan. Akhirnya yang doing bisnis akhirnya siapa? Istrinya. Nah, makanya woman empower sekarang jadi lebih. Yang penting perempuan jangan kalau Cinderella kompleks apa, jangan berbalik KDRT ke bapak-bapak, karena itu pun sekarang udah banyak fenomena ibu-ibu. Berita baiknya adalah saya ada satu yang di-quote, kalau nggak salah dari Bank Indonesia, bahwa Indonesia kan selama ini 64 juta unit itu pekerja UMKM. Katanya dari situ 60% dilakukan oleh perempuan. Berarti memang sudah terbukti sekarang dengan adanya kebebasan untuk melakukan kegiatan usaha, perempuan mendominasi. Dan katanya sih nomor 1 se-Asia Tenggara. Ya iyalah, orang Indonesia itu di dunia demografinya keempat seluruh dunia paling banyak. Pastinya di Asia Tenggara kalau 60% itu perempuan menguasai juga. Ya peringkat 1 di Asia Tenggara. Dan untuk khusus digitalisasi akan ada penambahan sekitar 45% ibu-ibu yang doing bisnis dengan secara digital sebagai reseller dan sebagai dropshipper. Ternyata rumah itu juga menjadi pasar yang luar biasa juga sekarang. Iya sekarang. Bu Dewi, saya sebenarnya sih ada ketidakadilan, walaupun saya laki-laki ya, ada ketidakadilan gender itu yang dari sejak lama sudah ada gitu. Kartini misalkan kan melihat ketimpangan itu luar biasa, tetapi dia sebagai aristokrat juga nggak bisa ngomong apa-apa, cuma paling rumah lewat surat-suratnya aja gitu. Tapi kalau saya perhatikan juga angkatan kerja kita dari dulu, masih saya kecil itu saya di Bali misalkan, yang kerja bangunan perempuan. Kalau kita pergi ke pasar Senen, pedagang-pedagang yang itu inang-inang, pasar induk juga sama, mbok-mbok sama laki-laki kayak jangan. Artinya perempuan itu jauh lebih gesit dalam berbisnis gitu. Nah terus dengan demikian sebenarnya tidak perlu ada statement apapun, sebenarnya perempuan itu sudah menguasai. Nah terus apalagi yang diambilkan dengan apa yang mau diminta dengan kesetaraan gender itu? Itu beda, itu budaya Pak, budaya patriarki, dalam artian laki-lakinya pengen diiniin, tetapi kesetaraan itu dalam hal berpolitik, ya kan, cindera komplek lagi. Iya, jadi ada hal-hal yang ya kalau ngeladenin dan segala macam bekerja itu kan memang suatu keharusan, ya kan. Nah, tapi bukan tidak boleh bekerja, bagus kalau perempuan nggak boleh bekerja.
nggak boleh bekerja, tapi diladenin sama suami. Sekarang kan enggak. Nggak, maksudnya yang saya sampaikan tadi dalam satu, ya katakanlah Islam. Dalam Islam perempuan masih di rumah, nggak boleh kerja. Ini mereka udah lari kemana-mana. Ya, patriarkinya itu yang mengharuskan dia akhirnya mandiri gitu ya. Tetapi yang kita mintakan waktu itu tentang politik, ya kan, bisa memilih, bisa dipilih, bisa memimpin. Kemudian untuk masalah subjek hukum di mana di kepemilikan ya, dia bisa memiliki aset, ya bisa mengelola asetnya secara mandiri gitu. Nah, untuk bisnis pun tidak harus ada pendampingan dari laki-laki, itu dia bisa lakukan sendiri. Itu mungkin Paisan yang diminta secara. Ngomong-ngomong di Arab perempuan udah begitu sekarang. Iya, itu kan kenapa coba? Kan katanya enak, harus di rumah, ya kan, diladeni. Tapi ada sesuatu, itu sifat manusia ya, pengen aja lebih gitu, pengen ada yang lebih. Dan dengan digitalisasi, dengan informasi yang secara digital ini kan, orang Arab jadi tahu, kok di luar perempuannya bisa nyupir, ya kan? Kita juga kan tadinya nggak tahu, terus kita lihat, oh ternyata di luar perempuan bisa ya lebih gitu punya haknya. Nah itu kan sudah dengan internet, dengan digitalisasi itu sudah nggak bisa di-cut informasi-informasi yang akhirnya mungkin saling berpengaruh kepada yang daerah. Bu Dewi, kalau kita lihat di negeri kita, budaya patriarki itu kan begitu kuat mengkerangkeng kaum perempuan, sehingga yang kita harapkan dari kesetaraan gender tadi sering jauh seperti jauh api panggang dengan api gitu kan. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita ambil misalkan, mudah-mudahan sekarang sudah berubah, saya yakin sudah berubah, tapi masih ada misalkan terutama di Jawa Barat, perempuan itu begitu dia disebut boleh menikah begitu selesai mens. Makanya banyak di Jawa Barat, terutama bagian di Banten ya, itu 14 tahun sudah menikah. Ketika dia berusia 20 tahun belum kawin, perawan tua. Nah, saya walaupun ini adalah ada implikasi budaya patriarki, ini juga kan sebenarnya ada pemberontakan yang harus dihadapi kaum perempuan. Mesti ada, dulu ada Dewi Sartika di Bandung. Mesti sekarang ada Dewi Kenti yang memperjuangkan itu gitu. Di Indramayu sudah bagus, saya ingat saya, karena Isdalia kalau nggak salah, walaupun dia penyanyi, dia mengatakan perempuan Indramayu nggak boleh lagi jadi janda muda. Sekarang Indramayu mulai agak tumbuh gitu. Nah, Bu Dewi melihat handicap ya, budaya patriarki ini dengan kebebasan kaum perempuan untuk bersikap yang sama, bisa jadi petinju apa gitu, atau jadi pemain bola. Itu apa yang ada di konsep Bu Dewi? Zaman berubah, kita tahu dari knowledge kemudian menjadi science, di mana mungkin zaman dulu dibilang kalau perempuan sudah tumbuh, sudah hype gitu ya, itu dianggap sebagai suatu kesiapan perempuan untuk menikah. Itu mungkin knowledge, tapi kemudian berkembang ke arah science, di mana ternyata tumbuh dan sudah mendapatkan period saja tidak cukup untuk seseorang perempuan menikah. Karena apa? Ternyata mungkin rahimnya belum siap, ya kan? Secara emosional juga mungkin belum siap. Nah, sains yang memberikan bukti kepada kita bahwa ada momen-momen tertentu yang harus dilewati oleh perempuan, sehingga jangan dipaksakan. Nyambel aja nggak cukup, ya kan? Tapi harus ada hal-hal lain. Karena apa? Kembali lagi ke aset dan investasi. Bagaimana kita berinvestasi kepada anak-anak kita secara baik apabila sebagai investornya tidak cakap dan kurang cukup matang untuk berinvestasi. Nah, jadilah akhirnya mungkin ke arah sana perubahan. Sepertinya masih ada, tetapi udah jalan, ya kan? Kembali lagi kepada sosialisasi bahwa tampilan fisik saja tidak cukup. Saya di pandangan saya tadi handicap budaya itu sangat masih membatasi gerakan perempuan untuk bisa setara dengan kaum laki-laki. Padahal saya ingat betul ada satu lagi penulis keren namanya John Naisbitt, masih ingat ya, yang bicara tentang ramalan tahun 2000 dulu. Jadi kalau nggak salah Megatrend 2000 itu ada 6 kecenderungan yang bakal muncul di abad 21. Salah satunya perempuan akan menguasai dunia.
Dan memang kenyataannya di dunia sekarang banyak kaum perempuan. Nah, sekarang Women International Day mempertegas itu, barangkali di belahan dunia lain seperti Mbak Dewi katakan tadi. Nah, Indonesia ini apa Bu Dewi kira-kira yang perlu Anda tekankan kepada perempuan Indonesia itu? Ya, pertama adalah merubah stigma tadi bahwa yang namanya bekerja itu tidak hanya harus doing activity di luar. Iya. Di rumah ini ya juga banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan. Produktivitas yang dilakukan di rumah itu justru bagusnya apa? Memacu disiplin kita dan juga memberi contoh kepada anak-anak. Jadi tetap saya aja sebenarnya kan kata orang ngapain sih gelarnya banyak-banyak. Saya bukan mencari gelar Pak, saya memberikan contoh kepada anak saya bahwa yang namanya sekolah tidak ada selesainya. Apalagi sekarang dengan banyaknya media sosial itu achievement dilihatnya bukan dari prestasi tapi achievement lu punya apa. Itu juga mendegradasi yang tadi Cinderella komplain. Kalau mau gaya ya kerja. Jangan akhirnya membuat sesuatu kelakuan-kelakuan yang akhirnya cuman kamu kelas saja. Jadi tapi kan biasanya ini yang bagus. Gengsi dong, laki gua kerja masa gua di rumah dagang kan, apalagi dagangnya dagang apa es mambo atau apa nah itu dia pempek gitu nah kan. itu dia Cinderella kompleksnya muncul lagi seolah-olah pengen jadi seseorang tetapi malu, pengen jadi seseorang tetapi masih nyaman dikata suami, ya kan? Itulah makanya break the bias. Lu mau jadi apa? Ya buktiin aja, santai aja kali. Mau jualan aja. Personal brandingnya dibangun gitu kan. Gak ada yang bilang itu kerjaan tidak bagus. Malah apresiasi akan muncul. Dia suaminya oke tuh, tapi dia masih tuh mau produktif kan jadi. Saya ingin kalau temanya ke situ, yang perlu kita ingatkan kepada para perempuan di Indonesia bahwa pekerjaan ibu-ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang unpredictable ya Pak Ibu ya. Artinya dengan rumah tangga aja dia membangun investasi yang panjang untuk kehebatan anak-anaknya di masa depan. Itu karena ada sustainable-nya kan ya kalau dia jadi ibu-ibu yang benar secara sustain, ya kan? Ya kan ada dong goalsnya adalah anak-anaknya jadi benar. Bu, kalau dominasi kaum perempuan di dunia dokter gigi sama notaris gimana? Hampir semuanya notaris perempuan banyak. 80% katanya, 80% notaris di Indonesia itu perempuan. Konon kabarnya begitu. Saya tidak tahu, tetapi maksud persisnya di berapa angkanya. Tetapi kenapa itu terjadi? Itu salah satu jawaban bahwa notaris itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Nah daripada ya di rumah sambil ngomong anak, ya kan, sambil bikin sebetulnya lebih kepada fleksibilitas daripada pengaturan waktu kerja. Itu satu. Terus kedua juga katanya perempuan lebih rapi, lebih teliti untuk mengatur-ngatur dokumen. Itu saya pikir yang jadi daya tarik kenapa notaris kok banyak perempuan. Tapi saya mau tanya boleh dong? Boleh. Nah, dengan adanya hashtag break the bias sebagai laki-laki apa ya ininya apa? Kok itu sih temanya ada nggak pertanyaan ini? Cuman kalau lihat dari break the bias, equality gender for sustainable tomorrow itu kan supaya perempuan itu dia bisa bangkit, tidak lagi menjadi bayangan yang tadi Bu Teti bilang, bayangan dari suaminya, gue di rumah aja deh, laki gue kerja, enggak juga. Menurut saya rumah itu juga menjadikan satu aset ekonomi yang luar biasa. Pandemi kemarin kan sudah ada istilah work from home dan jadi duit gitu. Loh kok ibu yang nanya sih, bukan saya yang nanya ya? Boleh dong nanya dari sisi laki-laki. Soalnya ini temanya menggelitik. Kalau saya jadi laki-laki kan saya kenapa galau? Kan the bias. Ada sesuatu yang bias ya untuk perempuan apa gitu loh. Kenapa tema itu yang dimunculkan?
Oh iya. Oke, siap. Oke Bu, enak ngobrolnya, jangan panjang-panjang biar nanti ibu-ibu bisa ngobrol sama lakinya supaya. Nih gue minta tadi ada kesetaraan gender gitu kan. Jadi biar dia ngobrol lebih panjang, kita nganterkan saja ya. Siap. Ada lagi nggak ibu mau sampaikan buat ibu-ibu? Saya cuma mau ini ya Pak. Oh. Ini ada buku kedua. Ke depan dong ada. Buku kedua, ini edisi kedua. Ini buku yang ibu disertasi dokter itu kan? Iya, disertasi, tapi kan kalau cuma ngomongin teori malu kita ya. Iya, malu. Kemudian ini kita bicara tentang implementasi dari teori. Nah, ini ada urusannya dengan woman ini juga karena edisi kedua harus ada dong tambahan daripada isinya, muatannya. Nah, di sini disebutkan bahwa di yang keempat itu merek kolektif sebagai jawaban tantangan disrupsi pada koperasi dan UMKM pada era teknologi digital. Nah, ini bicara tentang ibu-ibu, ya ini tidak ibu-ibu, tapi maksudnya tadi kan 60% pelaku UMKM itu kan perempuan. Nah, ini banyak sekali para pelaku UMKM yang memaksimalkan produksinya di rumah, kemudian bergabung dalam suatu komunitas, dalam suatu merek kolektif, kemudian berjualan secara digital. Nah, inilah obrolan kita ini. Tadi ada teori di belakangnya bahwa perempuan-perempuan bawel boleh tapi disalurkan kebawelan. Iya. Gitu Pak. Baik teman-teman, ini ngobrol kita memang ceplos-ceplos, tapi intinya adalah bagaimana kaum perempuan itu harus setara, tetapi dari kesetaraan itu dia tetap harus menyadari kodratnya sebagai perempuan yang melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Laki-laki nggak melahirkan sehingga dia diberi tugas lain cari duit buat istri dan kemajuan anak-anaknya. Terima kasih Bu Dewi sudah ngobrol dengan saya dalam konteks kesetaraan gender ya. Kita ngobrol lagi nanti yang lain soal hukum ya. Ini udah setara nih teman-teman. Kita ketemu lagi teman-teman dalam podcast yang lain. Terima kasih.